Halo adik-adik, selamat datang di channel Pak Obi. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tetap selalu sehat, ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di like dan subscribe dulu ya, agar adik-adik tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Pak Guru. Dan jangan lupa, di-share juga ya kepada teman-teman yang lain. Nantinya, Pak Guru akan membersamai adik-adik semua belajar lewat video-video pembelajaran. Nah, adik-adik, pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6 SD Kurikulum Merdeka. Kita masih pada bab 1, Bangga Menjadi Anak Indonesia, part 3. Yang akan kita bahas pada video pembelajaran kita kali ini yaitu sekilas sejarah bahasa Indonesia, kemudian tentang surat resmi, dan surat pribadi atau surat elektronik. Nah, adik-adik, yuk kita lanjut membaca kelanjutan dari kisah Hana berikut. Bahasaku, Bahasa Indonesia. Setelah berdiskusi di kelas tentang keragaman anak-anak Indonesia, Hana jadi tahu arti pentingnya bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa. Dia ingat ketika diajak ibunya berjalan-jalan di pusat kota Kyoto. Dia dengan mudah mengenali beberapa wisatawan dari Indonesia, bukan dari ciri fisiknya, melainkan dari perbincangan mereka yang menggunakan bahasa Indonesia. Bertemu dengan sesama orang Indonesia di negeri asing rasanya seperti bertemu saudara atau teman lama. Hana ingin tahu mengapa bahasa Indonesia yang disepakati menjadi bahasa nasional dan bukan bahasa Belanda atau bahasa Jepang. Sejak kapan bahasa Indonesia dipakai secara luas sebagai bahasa nasional? Beruntung Bu Pertiwi bersedia mencarikan artikel yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Hana tersebut. Bu Pertiwi ingin tahu, apakah artikel tersebut sudah cukup menjawab rasa penasaran Hana atau Hana memerlukan artikel yang lain. Sekarang, bantu Hana mencari informasi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tentang bahasa Indonesia. Pertama, pahami pertanyaan-pertanyaan Hana berikut ini dan carilah kata kuncinya. Setelah itu, bacalah artikel tentang sejarah bahasa Indonesia dengan cepat dan tandai informasi yang bisa menjawab pertanyaannya. Nah, adik-adik, berikut ini adalah daftar pertanyaan Hana. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, yuk mari kita baca dulu artikel bacaannya. Sekilas sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat pemuda dan berikrar bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Dua, berbahasa yang satu bahasa Indonesia. Dan tiga, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Selanjutnya, bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada 18 Agustus 1945 saat Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia pada bab 15 pasal 36. Secara teknis, yang disebut bahasa Indonesia pada saat itu adalah bahasa Melayu modern. Penamaan bahasa Indonesia semata untuk mengemban visi persatuan nasional. Pada era kebangkitan nasional, nama Indonesia yang berasal dari kata Indus atau Hindia dan Nesia yang berarti kepulauan sudah banyak digunakan sebagai nama-nama organisasi anti kolonial. Pada awal abad ke-20, politik etis yang diterapkan oleh Belanda mampu mendidik tokoh-tokoh Bumiputra yang semakin sadar akan eksploitasi pemerintahan Belanda atas tanah milik pribumi. Kaum terdidik yang menguasai bahasa Belanda ini sadar bahwa keterampilan berbahasa Belanda hanya dimiliki oleh sebagian kecil orang. Selain itu,
Penggunaan bahasa Belanda tidak meluas karena para pemuda ingin melepaskan diri dari identitas yang dibentuk oleh penjajah. Bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa nasional karena pada saat itu bahasa Melayu sudah dikenal sebagai lingua franca di Kepulauan Nusantara, bahkan di kawasan Asia Tenggara. Lingua franca adalah istilah yang artinya bahasa perhubungan atau bahasa yang menjembatani pihak-pihak yang menggunakan bahasa yang berbeda. Bahasa Melayu digunakan secara luas oleh para pedagang di Kepulauan Nusantara. Penutur bahasa Melayu memang tidak sebanyak penutur bahasa Jawa yang merupakan bahasa mayoritas pada saat itu. Namun, bahasa Melayu adalah bahasa yang paling banyak menyebar di seluruh Nusantara. Alasan lain dipilihnya bahasa Melayu adalah karena bahasa ini tidak mempunyai tingkat tutur seperti yang ada dalam bahasa Jawa. Bahasa Melayu, cikal bakal bahasa Indonesia sifatnya egaliter atau setara, tanpa tingkatan tertentu bagi penuturnya. Bahasa ini sederhana dan tidak menganggap satu kelompok lebih tinggi derajatnya dibanding kelompok yang lain. Karena itu, bahasa Indonesia adalah bahasa yang sukses menjadi bahasa pemersatu bangsa. Nah, adik-adik, yuk kita bantu Hana untuk mencari daftar pertanyaannya pada artikel. Ada di kalimat yang keberapa jawaban atas pertanyaan Hana itu? Untuk pertanyaan yang pertama, sejak kapan bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional? Nah, adik-adik, mari kita perhatikan kalimat yang pertama. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, yaitu pada saat Kongres Pemuda Kedua. Jadi, bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional adalah pada sejak tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian, pertanyaan yang kedua. Bahasa apa yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia? Ini ada di artikel pada kalimat ke-8. Secara teknis, yang disebut bahasa Indonesia pada saat itu adalah bahasa Melayu modern. Ada di kalimat yang ke-8. Namun adik-adik didukung juga pada kalimat yang ke-20, yaitu bahasa Melayu cikal bakal bahasa Indonesia. Kita lanjut lagi untuk pertanyaan yang nomor 3. Mengapa bahasa Indonesia yang dipilih menjadi bahasa nasional dan bukan bahasa dari penjajahan Belanda? Nah, pertanyaan ini jawabannya ada di kalimat ke-12 dan kalimat ke-13. Yaitu, keterampilan berbahasa Belanda hanya dimiliki oleh sebagian kecil orang. Para pemuda menolak menggunakan bahasa ini karena ingin melepaskan diri dari identitas yang dibentuk oleh penjajah. Kemudian kita lanjut lagi ke pertanyaan keempat. Mengapa bahasa Jawa tidak dipilih menjadi bahasa nasional meskipun jumlah penuturnya atau pembicaranya sangat besar? Jawabannya ada di kalimat ke-18 dan ke-19. Bahasa Melayu adalah bahasa yang paling banyak menyebar di seluruh Nusantara. Dan alasan lainnya dipilihnya bahasa Melayu adalah karena bahasa ini tidak mempunyai tingkatan tutur seperti yang ada dalam bahasa Jawa. Kemudian pertanyaan kelima. Apa yang dimaksud dengan lingua franca? Lingua franca terdapat pada kalimat ke-15. Lingua franca adalah bahasa perhubungan atau bahasa yang menjembatani pihak-pihak yang menggunakan bahasa yang berbeda. Kemudian, pertanyaan ke-6. Mengapa bahasa Indonesia disebut sebagai bahasa yang egaliter? Jawabannya ada di kalimat ke-20. Bahasa Melayu, cikal bakal bahasa Indonesia, bersifat egaliter atau setara tanpa tingkatan tertentu bagi penuturnya. Nah, adik-adik, mari kita isi tabelnya. Untuk pertanyaan pertama, sejak kapan bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional? Itu tadi ada di baris ke-1 atau di kalimat
pertama. Kemudian, pertanyaan kedua, bahasa apa yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia? Ada di artikel pada kalimat ke-8 dan juga ada di kalimat ke-20. Pertanyaan ketiga, mengapa bahasa Indonesia yang dipilih menjadi bahasa nasional dan bukan bahasa dari penjajahan Jepang, penjajah Belanda? Ini ada di kalimat ke-13. Kemudian pertanyaan keempat, mengapa bahasa Jawa tidak dipilih menjadi bahasa nasional meskipun jumlah penuturnya atau pembicaranya sangat besar? Ini ada di kalimat ke-18 dan ke-19. Kemudian yang kelima, apa yang dimaksud dengan lingua franca? Ini ada di kalimat ke-14. Mengapa bahasa Indonesia disebut sebagai bahasa yang egaliter? Ini ada di kalimat yang ke-20. Nah, adik-adik, pada saat kalian membaca artikel, mungkin ada beberapa kata yang belum kalian pahami atau tidak kalian mengerti. Berikut ini adalah beberapa kata yang mungkin susah untuk kalian pahami. Ada berikrar, bertumpah darah, tekad, dikukuhkan, mengemban, kolonial, politik etis, bumi putra, egaliter, penutur, tingkat tutur, dan cikal bakal. Untuk mengetahui arti dari kata-kata berikut, kalian bisa menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, adik-adik, berikut ini sudah kita rangkum arti dari kata-kata tersebut. Ada berikrar yang artinya berjanji dengan sungguh hati, berteguh hati mengakui kebenaran. Kemudian ada tumpah darah, yaitu tempat atau daerah kelahiran. Kemudian tekad, yaitu kemauan yang pasti, kebulatan hati. Kemudian mengemban, yang artinya melaksanakan tugas, cita-cita, kewajiban, dan sebagainya. Kemudian mengukuhkan, artinya mengesahkan atau menetapkan. Kemudian ada kolonial, yang berhubungan dengan sifat penjajahan. Kemudian politik etis, yaitu pemikiran progresif bahwa pemerintah Belanda mempunyai kewajiban moral mensejahterakan penduduk Hindia Belanda, atau istilahnya adalah politik balas budi. Kemudian ada bumi putra, yaitu anak negeri atau penduduk asli. Kemudian lingua franca, bahasa yang dipakai sebagai alat komunikasi di antara kelompok. Kemudian ada egaliter, yaitu bersifat sama atau sederajat. Kemudian penutur, yang artinya orang yang bertutur atau orang yang berbicara atau orang yang mengucap atau mengucapkan. Kemudian ada cikal bakal, yaitu orang yang menurunkan atau nenek moyang. Kemudian tingkat tutur, yaitu variasi bahasa yang memiliki perbedaan antara penutur satu dengan penutur lain, yang ditentukan oleh perbedaan kesopanan penutur terhadap mitra tuturnya. Nah, adik-adik, setelah kalian mengetahui arti dari kata-kata sulit tadi, yuk kita buat beberapa kalimat sederhana. Nomor 1, berikrar. Contoh kalimatnya, para pemuda itu berikrar bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Kemudian yang kedua adalah bertumpah darah. Contoh kalimatnya, Indonesia adalah tanah tumpah darahku. Ketiga, tekad. Contoh kalimatnya, aku bertekad untuk menjadi orang yang sukses di masa depan. Kemudian yang keempat, dikukuhkan. Contoh kalimatnya, pasukan pengibar bendera telah dikukuhkan oleh Presiden. Keempat, mengemban. Contoh kalimatnya, guru mengemban tugas untuk mendidik anak bangsa. Keenam, kolonial. Contoh kalimatnya, pemerintah kolonial Belanda pernah menjajah Indonesia. Kemudian, politik etis. Contoh kalimatnya, pemerintah Belanda menerapkan politik etis untuk mendidik anak Indonesia. Kemudian, kalimat bumi putra. Contoh kalimatnya, tokoh-tokoh bumi putra semakin sadar atas penjajahan yang dilakukan Belanda. Kemudian, egaliter. Contoh kalimatnya, bahasa Indonesia bersifat egaliter, tidak seperti bahasa Jawa yang memiliki tingkat dalam penuturan. Kemudian, penutur. Contoh kalimatnya, kakekku adalah seorang penutur bahasa Jawa. Kemudian, tingkat tutur. Contoh kalimat, dalam bahasa Jawa ada tingkat tutur yang harus dipahami. Kemudian yang terakhir adalah kalimat kata cikal bakal. Contoh kalimatnya, bahasa Melayu adalah cikal bakal dari bahasa Indonesia.
Nah, adik-adik setelah kalian mengetahui arti dari kata-kata sulit tersebut, kemudian membuat kalimat dengan kata-kata baru tersebut, nah kalian bisa menuliskannya ke dalam tabel seperti berikut ya. Baik adik-adik, kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Kita masuk ke bahasan surat resmi. Pada hari pertama masuk sekolah, Hana mendapat surat undangan untuk kedua orang tuanya. Sesampainya di rumah, dia membaca surat berikut. Surat ini adalah surat yang diberikan sekolah untuk kedua orang tua Hana. Surat ini adalah contoh surat resmi. Surat resmi biasanya ditandai dengan ada kop surat di bagian atas atau kepala surat. Kemudian ditandai dengan kalimat yang baku. Nah, kita perhatikan dulu ya isi surat yang didapatkan dari sekolah. Dalam surat ini dijelaskan bahwa pihak sekolah ingin agar kedua orang tua Hana datang ke sekolah untuk keperluan pengurusan administrasi siswa baru. Dan orang tua Hana diminta untuk membawa berkas berupa fotokopi akta kelahiran, kartu keluarga, raport dari sekolah lama, dan pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar. Nah, adik-adik, surat itu ada dua macam ya. Ada surat resmi atau surat dinas dan surat pribadi. Surat resmi adalah surat yang dikeluarkan oleh instansi atau lembaga, misalnya sekolah, ditujukan kepada instansi atau perseorangan yang isinya perihal kedinasan. Contoh, surat resmi antara lain surat undangan, surat jual beli, surat perjanjian, dan nota dinas. Bahasa yang digunakan surat resmi adalah bahasa yang baku dan singkat, lugas dan tidak bertele-tele. Sedangkan surat pribadi adalah surat yang dikeluarkan oleh perseorangan atau pribadi, ditujukan ke perseorangan lainnya atau ke instansi atau lembaga. Contoh surat pribadi adalah surat kepada teman atau saudara, surat izin tidak masuk sekolah, dan surat undangan pesta. Nah, adik-adik, mari kita lihat struktur dari surat resmi yang diterima oleh Hana. Struktur yang pertama adalah kop atau kepala surat, yang biasanya kop atau kepala surat ini berasal dari instansi asal dari surat tersebut berasal. Kemudian yang kedua ada tanggal surat. Tanggal surat itu dikeluarkan. Kemudian yang ketiga ada nomor surat. Yang keempat ada perihal surat. Kemudian yang kelima ada tujuan surat, kemana surat itu akan ditujukan. Kemudian yang keenam ada salam pembuka. Yang ketujuh ada isi dari surat. Kemudian yang kedelapan ada penutup surat. Kemudian yang kesembilan ada salam penutup. Dan yang kesepuluh ada identitas pengirim. Nah, adik-adik, kita lanjut lagi pada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang tidak resmi ya adik-adik. Hana mendapatkan surat elektronik atau surel dari Lani, teman lamanya yang tinggal di Sydney. Surat tersebut berisi, "Hai Hana, apa kabar? Ibu menyuruhku menulis email untukmu dalam bahasa Indonesia. Semoga tidak terlalu kaku ya. Kita bisa sama-sama belajar. Sudah 2 tahun sejak kamu meninggalkan Sydney. Rasanya kangen sekali. Aku baru saja pulang dari sholat Idul Adha di gedung olahraga Merrick File. Ini bukan tempat sholat Id yang sama seperti ketika kamu masih ada di sini. Tapi, ya memang sama-sama menyewa gedung serbaguna. Pesertanya masih sama, orang-orang Indonesia yang bekerja atau sekolah di sini. Beberapa di antaranya teman-teman baru. Bagaimana suasana lebaran di Indonesia? Pasti lebih seru ya. Aku ingat dulu waktu kecil ikut menonton penyembelihan sapi. Aku ingat kalau aku takut sekali. Tapi aku jadi tahu asal daging yang kumakan dan jadi lebih sadar untuk memperlakukan binatang dengan baik.
Kamu sudah tahu kalau di sini tetap tidak diperbolehkan menyembelih sapi sendiri, hanya rumah jagal tersertifikasi yang diperbolehkan. Tahun ini, orang tuaku berdonasi untuk kurban yang mengirimkan daging-daging kaleng ke negeri rawan pangan seperti Yaman. Apa acaramu setelah sholat Id? Acara kami tidak berubah, masih sama seperti ketika kamu masih tinggal di sini. Pesta barbeque di Taman McNeely. Kamu tahu kan, kalau kakakku, Padma, seorang vegetarian, dia kan aktivis lingkungan. Katanya peternakan sapi dan domba menyumbang banyak sekali gas metana yang berpengaruh ke pemanasan global. Dia tidak mau makan daging lagi, tetapi tetap ikut kami pesta barbeque. Kak Padma memang memanggang sate tempe, terong, zucchini, dan jamur portobello. Ternyata rasanya cukup enak. Kak Padma menawariku untuk mencoba menjadi vegetarian selama 2 hari dalam seminggu. Mungkin aku akan coba kapan-kapan. Bagaimana sekolah barumu? Apa kamu punya banyak teman? Teman, kurasa kamu akan gampang dapat teman karena kamu manis dan baik hati. Aduh, aku jadi kangen sekali padamu. Aku kangen main di pantai dan kemah bersamamu. Semoga akhir tahun ini keluargaku bisa berlibur ke Indonesia. Ibuku mendapat pekerjaan baru sebagai asisten dokter gigi. Gajinya lumayan katanya. Kalau kami berhemat liburan Natal dan Tahun Baru nanti kami bisa ke Indonesia. Doakan ya, nanti kalau kami jadi pulang, aku akan bawakan makanan kesukaanmu di sini. Kamu kangen VJMIT? Nah, adik-adik, tadi itu adalah surat dari langit teman Hana. Nah, surat fisik dan surat elektronik yang ditulis oleh perseorang termasuk surat pribadi. Bahasa yang digunakan bebas, tidak harus baku dan tidak harus mengikuti format tertentu. Hanya saja perlu diperhatikan kepada siapa kita menulis surat. Jika surat ditujukan kepada orang yang lebih tua, tentunya bahasa yang digunakan harus lebih sopan daripada surat untuk teman sebaya. Kalian bisa lihat perbedaan penggunaan bahasa itu dalam contoh surat Lani kepada nenek dan kakeknya berikut ini ya. Assalamualaikum, apa kabar nenek dan kakek? Kami sangat rindu kakek dan nenek di tengah-tengah perayaan Lebaran ini. Sebagai penawar rasa kangen, ibu menyarankan untuk menulis surat ini buat kakek dan nenek. Kami baru saja pulang dari sholat id di gedung olahraga McRae. Ini memang bukan seperti tempat sholat id di Indonesia yang biasanya menggunakan lapangan di sekitar masjid. Pesertanya kebanyakan orang-orang Indonesia yang bekerja atau sekolah di sini. Beberapa di antaranya teman-teman baru. Bagaimana suasana Lebaran di Indonesia? Kami selalu merindukan kemeriahan malam takbir di sana. Tak dapat kami lupakan juga lezatnya aneka hidangan Lebaran di rumah kakek dan nenek. Di sini kami mengadakan pesta barbeque di Taman McNeely. Nenek dan kakek ingat kan, Pak Padma seorang Kak Padma seorang vegetarian. Kak Padma kan aktivis lingkungan. Katanya peternakan sapi dan domba menyumbang banyak sekali gas metana yang berpengaruh ke pemanasan global. Dia tidak mau makan daging lagi, tapi tetap ikut kami pesta barbeque. Kak Padma memanggang sate tempe, terong, zucchini, dan jamur portobello. Ternyata rasanya cukup enak. Kak Padma menawari saya untuk mencoba menjadi vegetarian selama 2 hari dalam seminggu. Saya jadi ingat saat kita memanggang sate bersama-sama di belakang rumah. Semoga akhir tahun ini kami bisa berlibur ke Indonesia. Ada kabar gembira, ibu mendapat pekerjaan baru sebagai asisten dokter gigi. Gajinya lumayan katanya. Kalau kami berhemat, liburan akhir tahun nanti kami bisa ke Indonesia. Doakan kami ya, kakek dan nenek. Doa kami juga selalu beriring buat kakek dan nenek. Wassalamualaikum. Nah, adik-adik, kalian telah membaca surat Lani untuk kakek dan neneknya di Indonesia. Nah, sekarang kita perhatikan unsur-unsur dari surat pribadi. Unsur-unsur dari surat pribadi ada tempat dan tanggal penulisan surat, kemudian nomor 2 ada tujuan surat, kemudian ada salam pembuka, kemudian ada isi surat, kemudian salam penutup, kemudian identitas pengirim surat. Dalam surat elektronik atau email,
tanggal surat sudah ditulis secara otomatis oleh sistem. Tujuan surat juga merupakan alamat surel dari orang yang akan kita kirimi. Salam pembuka dan salam penutup harus kita sesuaikan dengan orang yang kita tuju. Dengan teman sebaya, kita tidak bisa menuliskan sapaan informal seperti hai atau halo. Namun dengan orang yang lebih tua atau surel yang dikirimkan ke instansi, sebaiknya menggunakan sapaan yang lebih formal. Misalnya dengan hormat, assalamualaikum, dan salam sejahtera. Begitu juga dengan penggunaan salam penutup. Nah, adik-adik, sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Nomor 1, tinggal di manakah Lani? Kedua, bagaimana Lani mengenal Hana? Tuliskan kalimat dalam surat Lani yang mendukung jawabanmu. 3, Lani bercerita kepada Kak Padma adalah seorang vegetarian. Apakah vegetarian itu? 4, tuliskan perbedaan surat Lani kepada Hana dan kepada kakek dan nenek dalam tabel berikut ini. Nah, ini dia tabelnya ya adik-adik. Kolom pertama berisi unsur surat, kemudian isi surat kepada Hana, dan yang kedua isi surat kepada kakek dan nenek. Nah, berikut ini adalah jawaban dari pertanyaan tadi. Untuk jawaban yang pertama, Lani tinggal di Sydney. Kemudian, kedua, sebelum pulang ke Indonesia, Hana tinggal sekota dengan Lani di Sydney. Terdapat pada kalimat di suratnya, yaitu ini bukan tempat sholat id yang sama seperti ketika kamu masih ada di sini. Demikian kalimat dalam surat Lani. Kemudian, ketiga, vegetarian adalah orang yang tidak makan daging, tetapi makan sayuran dan hasil tumbuhan. Biasanya ini karena ada alasan keagamaan atau kesehatan. Kemudian yang keempat, unsur surat, salam pembuka, kalau untuk surat kepada Hana, hai Hana, apa kabar? Sedangkan untuk surat kepada kakek dan nenek, assalamualaikum, apa kabar nenek dan kakek? Kemudian unsur yang kedua, kata sapaan. Di surat kepada Hana menggunakan kamu, sedangkan surat kepada kakek dan nenek adalah kakek dan nenek. Kemudian unsur surat yang ketiga, kata sebutan diri. Untuk surat kepada Hana, Lani menggunakan kata aku. Sedangkan untuk kepada kakek dan nenek, saya dan kami. Kemudian unsur surat, salam penutup, surat kepada Hana, Lani menuliskan peluk cium. Sedangkan kepada kakek dan nenek, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik, demikianlah video pembelajaran kita pada kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk adik-adik dalam memahami materi kali ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kepada teman-temannya yang lain. Thanks for watching, see you next time, dan sampai jumpa kembali.